Saat kakek masih muda, ia menyelamatkan seekor ikan lele yang gagal melewati ujian surgawi. Ia lalu melepaskannya di sebuah gunung yang subur. Siapa sangka, malamnya ikan lele itu datang ke mimpinya. Ia berkata bahwa ia gagal melewati ujian surgawi karena kekurangan energi naga. Dan tempat kakek melepaskannya ternyata adalah tempat jalur naga. Sekarang, dengan tempat yang diberkati ini memelihara jiwanya, pada waktunya, ia pasti akan berhasil berubah menjadi naga. Saat itu, ia akan memberi kakek anugerah yang luar biasa. Kemudian, 50 tahun kemudian, tepat di hari kelahiranku, seekor naga emas benar-benar muncul di atas rumahku. Dan saat aku lahir, terdengar suara raungan naga dari dalam tubuhku. Melihat itu, orang-orang mengatakan aku adalah kaisar naga sejati. Dan ketika besar nanti, aku pasti akan mencapai kesuksesan. Tapi kemudian, yang tidak disangka semua orang, aku sejak kecil sering sakit-sakitan, mudah sekali terkena flu dan demam. Untuk mengobati penyakitku, semua uang keluarga habis untuk membeli obat-obatan herbal. Bisa dibilang aku besar di dalam panci obat. Lalu, penduduk desa kembali berkata bahwa aku bukan naga, melainkan lebih mirip cacing. Tapi kakekku tetap yakin bahwa takdirku luar biasa dan berkata kepadaku, surga memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, pasti akan menguji tekad dan fisiknya terlebih dahulu. Jiulong, kau ditakdirkan untuk hal-hal besar, jangan takut. Kemudian, ketika aku berumur 8 tahun, aku sakit parah. Tubuhku demam tinggi, pembuluh darahku terasa seperti akan meledak, dan obat apapun tidak mempan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, aku terbaring sekarat di tempat tidur. Aku menangis dan berkata, kakek, apakah aku akan mati? Kakekku yang selalu tegas, mendengar kata-kataku, langsung menangis terseduh-seduh. Jiulong, kakek tidak akan membiarkanmu mati. Tenang saja, kakek akan menyelamatkanmu. Setelah itu, kakek pergi sepanjang malam dan tidak kembali. Hingga malam berikutnya, kakek kembali dari gunung dengan membawa karung. Tubuhnya terluka parah. Saat tiba di rumah, ia hanya mengatakan satu kalimat sebelum pingsan. 1000 kantong empedu ular, cepat rebus dan beri Jiulong minum. Ayahku membuka karung bernoda darah hitam itu, dan menemukan banyak sekali kantong empedu ular di dalamnya. Keluargaku terkejut. Berapa banyak ular yang dibunuhnya? Kemudian ibuku merebus kantong empedu ular menjadi air dan memberiku minum. Setelah itu, tubuhku secara ajaib membaik. Setelah bangun, aku langsung pergi melihat kakek. Aku melihat banyak luka di tubuhnya, seperti tergores benda tajam dan digigit binatang buas. Saat itu, desa kami belum memiliki akses jalan. Pergi ke rumah sakit besar di kota membutuhkan perjalanan jauh dan melewati gunung. Dan kakekku jelas tidak akan bertahan selama itu. Lalu ayahku mencari tabib tua di desa untuk mengobati kakek. Tapi setelah memeriksanya, tabib tua itu menggelengkan kepalanya dengan wajah serius dan berkata, luka luarnya bisa kuobati, tapi Pak Tuaye terkena racun yang sangat parah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat kondisi kakekku semakin memburuk, ayahku sangat panik. Saat itu, tabib tua tiba-tiba berkata, Li Sijiubei desa sebelah mungkin punya cara. Ayahku terkejut. Kau bilang dukun itu bisa? Tabib tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak yakin. Ayahku menggertakkan giginya. Terpaksa mencoba segala cara. Ia segera pergi untuk memanggil Li Sijiubei. Li Sijiubei dan kakekku adalah kenalan lama. Mendengar kakekku terluka parah, ia langsung ikut ayahku ke rumah. Ia bersikeras ingin menyelamatkan kakekku. Namun, begitu masuk dan melihat kondisi kakek, ia sangat terkejut. Ia langsung tahu bahwa kakekku terkena racun ular yang sangat kuat, dan juga terkena kutukan dan mantra. Ia bertanya dengan serius, bagaimana bisa terluka seperti ini? Lalu ayahku menceritakan kejadiannya kepada Li Sijiubei. Li Sijiubei terkejut. Pak Tuaye, kau sungguh ceroboh. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau akan membahayakan semua orang. Kakekku dengan susah payah berkata, selama cucuku ada, semuanya akan baik-baik saja. Begitu selesai berbicara, kakek tiba-tiba memuntahkan darah hitam. Kakek, di laci kamarku ada buku catatan. Isinya semua ilmu yang kupelajari seumur hidupku. Kau harus mempelajarinya dengan baik. Di dalamnya ada 3 wasiat yang kutinggalkan untukmu. Kau harus mematuhinya. Kau terlahir dengan takdir naga. Takdir yang tak bisa kau hindari. Kau harus hidup dengan baik. Setelah itu, kakek pun pergi. Li Sijiu menatapku dan menghela napas panjang. Semoga pilihanmu tepat. Sebelum pergi, Li Sijiu berkata dengan sungguh-sungguh kepada ayahku, pergilah, tinggalkan desa ini. Pergilah malam ini. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah bisa pergi. Tapi saat itu, kami semua masih berduka atas kematian kakek. Kami tidak menganggap serius kata-katanya. Ayahku tidak mendengarkan Li Sijiu dan meninggalkan desa. Kalaupun harus pergi, ia akan melakukannya setelah pemakaman kakek selesai. Malam berikutnya, kami sekeluarga berjaga di ruang duka. Di tengah malam musim panas yang gerah, tiba-tiba angin dingin berhembus di dalam ruang duka. Lalu terdengar suara gemerisik dari luar halaman. Aku melirik tablet roh kakek. Apa kakek yang kembali? Tiba-tiba ibuku berteriak ketakutan. Banyak sekali ular. Saat itulah aku menyadari entah sejak kapan, ribuan ular hitam telah memenuhi halaman. Kemudian, terdengar suara wanita yang dingin dari kehampaan. Yezong, kau pikir kau aman setelah dia mati?
Bersamaan dengan suara itu, seorang wanita muncul di ambang pintu. Ayah dan ibu tahu dia datang dengan niat buruk. Mereka segera melindungiku. Ibuku berkata dengan panik, "Nona, ada yang bisa kami bantu?" Wanita itu menatap tajam tablet roh kakek, lalu menatapku dengan jijik. "Kau, yang memakan empedu ular dari ribuan anggota klanku." Ayah dan ibuku tertegun, tak bisa berkata-kata. Empedu ular dari klannya, apakah itu berarti dia juga ular? Ayahku tersadar lebih dulu dan menarikku serta ibuku untuk berlutut. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Yang mulia, ampuni kami. Anakku saat itu berada di ambang kematian. Jika tidak memakan empedu ular itu, dia akan mati. Lagi pula, ayahku tidak pernah mengatakan asal-usul empedu ular itu. Kami benar-benar tidak tahu." Mendengar itu, wanita itu mencibir. Di ambang kematian dan akan mati jika tidak memakannya. Lalu bagaimana dengan anggota klanku? Apakah mereka pantas mati? Manusia rendahan. Baru hidup 8 tahun. Sementara banyak anggota klanku yang telah berlatih selama ratusan tahun. Bahkan beberapa di antara mereka berpotensi menjadi naga di masa depan. Kalian tahu betapa sulitnya bagi ular untuk menjadi naga? Bersamaan dengan bentakan wanita itu, ular-ular itu perlahan mendekat. Ibuku menangis ketakutan dan memelukku erat-erat. Ayahku tetap berlutut, terengah-engah. Hamba tidak tahu. Tapi hamba tahu ayah hamba telah melakukan kesalahan besar. Kami tidak punya apapun untuk menebusnya. Hanya nyawa kami. Ayahku sudah tiada. Aku dan istriku bersedia mati untuk menebus kesalahannya. Tapi hamba mohon, Yang Mulia, ampuni anak hamba. Dia baru berusia 8 tahun. Mendengar itu, ibuku menangis semakin keras. Tapi dia tidak membantah kata-kata ayahku, melainkan ikut memohon pada wanita itu. "Yang Mulia, bermurah hatilah. Ampuni Jiulong. Sekarang baru menyesal, sudah terlambat. Aku akan membasmi seluruh keluargamu. Takkan ku tinggalkan satu pun." Setelah mengatakan itu, seekor ular panjang terbang keluar dari lengan bajunya. Membuka mulutnya yang besar dan menerjang kami bertiga. Saat itu, sesosok manusia melompat turun dari kasau, melempar pisau dan membelah ular berbisa itu menjadi 2. "Peri Liu, tunggu." Li Sijiu muncul di hadapan kami bertiga. Wanita itu melirik Li Sijiu dan berkata dingin, "Rubah bau busuk. Berani-beraninya kau ikut campur urusan keluargaku?" Wajah Li Sijiu menunjukkan ekspresi menjilat dan takut. Ia buru-buru berkata, "Tidak berani, tidak berani. Hamba hanya dipanggil tiba-tiba. Dukun hamba punya beberapa patah kata untuk Peri Liu." Setelah mengatakan itu, Li Sijiu mengubah nadanya, menghormat pada wanita itu. "Peri Liu, keluarga Ye memang salah. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Namun, hamba punya saran yang baik untuk kedua belah pihak." Wanita itu berkata dengan nada meremehkan, "Baik untuk kedua belah pihak. Selama ada satu orang dari keluarga Ye yang masih hidup, aku tidak akan baik-baik saja. Aku beri kau satu kesempatan. Pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan menambah satu mayat lagi." Setelah berkata demikian, ular-ular di halaman merayap masuk ke aula pemakaman. Mengepung kami berempat, Li Sijiu berkeringat dingin dan berteriak, "Mohon Peri Liu melihat Jiulong dengan seksama." Wanita itu mendengarnya dan menatapku dengan seksama. Beberapa detik kemudian, dia berkata dengan suara terkejut, "Tubuh nadi naga." Li Sijiu buru-buru berkata, "Peri Liu, penglihatanmu tajam. Anak ini memang tubuh nadi naga. Tubuhnya memelihara nadi. Hanya saja nadi naganya belum terbangun." Kemudian Li Sijiu menjelaskan rencananya. "Rencanaku adalah menjadikannya sebagai jimat Peri Liu, memuja siang dan malam. Ketika nadi naga terbangun, Anda dan klan Anda juga dapat menikmati pembasuhan Ki Naga. Keluarga Liu pasti akan naik level." Wanita itu terdiam setelah mendengarnya, menatapku dengan saksama. Setelah berpikir lama, dia berkata, "Baiklah, biarkan dia menjadi jimatku. Aku akan mengampuni keluargamu untuk sementara, Ye. Tapi aku punya satu syarat. Jika dia tidak membangkitkan nadi naga dalam tubuhnya sebelum usia 20 tahun, aku masih akan membunuh kalian semua." "Baik, baik, baik." Li Sijiu langsung menyetujuinya untuk kami, lalu berkata, "Kalau begitu, jangan tunda lagi, cepat ambil Ye Jiulong." Dibimbing oleh Li Sijiu, aku yang baru berusia 8 tahun, memotong jariku dan menulis 3 kata Liu Wuyan di atas papan kayu. Meletakkannya di altar dalam dan membakar dupa untuk memujanya. Setelah melakukan semua ini, Liu Wuyan berjalan ke arahku dan berkata dengan dingin, "Buka mulutmu." Kemudian dia mengambil setetes darahnya sendiri dan memasukkannya ke mulutku. Setelah melakukan semua ini, Liu Wuyan pergi. Aku resmi menjadi murid Liu Wuyan. Setelah itu, orang tuaku ingin berlutut dan berterima kasih kepada Li Sijiu. Tapi dia menghentikan mereka. "Ye Zong, hanya kau yang berani bermain sebesar ini. Aku sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya tergantung pada nasib si kecil." Li Sijiu mengetahui bahwa kakekku mewariskan semua ilmunya kepadaku. Maka dia menyuruhku untuk mempelajari isinya dengan sungguh-sungguh agar bisa segera membantu orang lain. Dia bilang semakin cepat aku membantu orang lain, semakin cepat aku bisa mengumpulkan kebajikan. Saat itu, meskipun nadi nagaku tidak terbangun, jika kebajikanku cukup, Liu Wuyan juga akan ragu untuk membunuhku. Dan membantu orang lain juga bisa melatih kemampanganku. Pada akhirnya, Li Sijiu menghela nafas dan berkata,
Kultivasi peri Liu mendalam. Meskipun belum tentu berhasil, tapi kita harus mencobanya. Aku mengangguk dengan polos. Kakek Li adalah penyelamat keluargaku. Aku sangat berterima kasih padanya dari lubuk hatiku. Sedangkan Liu Wuyan, dia benar-benar wanita yang menakutkan. Kemudian, kami berhasil menyelesaikan pemakaman kakek. Hari-hari berikutnya, aku bersekolah sambil belajar Feng Shui. Lambat laun, aku semakin terobsesi dengan isi buku catatan itu. Cerita-cerita aneh di dalamnya sering membuatku terpesona dan lupa waktu. Tidak hanya mengagumi keajaiban dunia ini, pengetahuan Feng Shui-ku juga meningkat pesat. Sejak SMP, aku mulai membantu orang-orang di desa. Lama-kelamaan, jika ada keluarga yang diganggu makhluk halus, mereka akan datang kepadaku. Jika aku menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan, aku akan mencari Li Sijiu. Dia banyak membantuku, dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah secara resmi berguru padanya. Tapi dalam hatiku, aku sudah menganggapnya sebagai guruku. Aku juga punya pemahaman umum tentang apa yang terjadi di masa lalu. Pertama, tentang tubuh nadi naga yang kumiliki. Ini adalah fisik khusus yang satu di antara miliaran. Tulangku agak unik dan sesuai dengan karakteristik nadi naga. Itu sebabnya disebut tubuh nadi naga. Setelah nadi naga terbangun, aku bisa langsung menjadi naga. Tapi bagaimana spesifiknya? Buku catatan itu tidak menjelaskannya. Lalu, tentang 1000 empedu ular yang dipotong kakek. Seperti yang dikatakan Liu Wuyan, ular berubah menjadi naga sangat sulit. Dilihat dari waktu, anggota klan Liu Wuyan yang paling potensial. Ular itu hampir mencapai tahap kultivasi. Tapi kakekku membunuhnya dan mengambil empedunya untuk kumakan. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat Liu Wuyan lagi. Saat aku berumur 18 tahun, aku memeriksa surat wasiat kakekku. Wasiat pertamanya adalah pada hari ulang tahunku yang ke-18. Aku harus mengikuti permintaannya, mengumpulkan 10 jenis tanaman obat untuk mandi dan menstabilkan esensi tubuhku. Kalau tidak, kondisi tubuhku akan lebih buruk dari sebelumnya. Dan banyak di antaranya adalah tanaman obat yang berharga. Aku dan orang tuaku menghabiskan waktu 8 tahun untuk mengumpulkannya. Malam itu, aku menuangkan semua tanaman obat ini ke dalam bak mandi. Tiba-tiba air panas menjadi keruh. Tapi tidak ada uap sama sekali. Seluruh ruangan dipenuhi aroma yang aneh. Hanya dengan menciumnya saja sudah membuatku mabuk kepayang. Aku memperkirakan air mandi ini harganya mencapai 100.000. Saat tubuhku masuk ke dalam bak mandi, aku merasakan sensasi aneh. Seperti gatal tapi bukan gatal. Pori-poriku seakan terbuka. Intinya rasanya sangat nyaman. Aku tanpa sadar berteriak, tapi rasa nyaman itu tidak bertahan lama. Segera rasa gatal itu semakin kuat. Dan akhirnya berubah menjadi rasa sakit. Seperti ada semut yang merayap di tubuhku. Aku mengerutkan kening dan menggigit bibirku. Bertahan. Jika aku berdiri sekarang, semua ramuan ini akan sia-sia. Saat itu aku merasa suhu air semakin tinggi. Kulitku terasa panas dan perih. Kali ini rasanya seperti ditusuk jarum. Sakit sekali. Dan aku melihat sisik hijau tumbuh di leherku. Dan terus menyebar ke atas. Aku tidak tahu harus terus bertahan atau keluar. Tapi rasa sakitnya semakin kuat. Kesadaranku mulai kabur. Tenagaku habis. Saat itu, aku samar-samar melihat Liu Wuyan. Dia menendang bak mandi hingga terbalik dan aku terguling keluar. Dan karena itu aku selamat. Aku susah payah bangkit dari lantai dan berbisik, "Terima kasih." Dengan ekspresi datar dia berkata, "Kalau kau mau mati, bilang saja padaku. Aku bisa membantumu." Mendengar itu, aku berkeringat dingin. Dia masih sama seperti dulu. Liu Wuyan memalingkan wajahnya. Suaranya tetap meremehkan. "Kakekmu benar-benar brengsek. Dia pikir dia bisa menipu takdir." Mendengar Liu Wuyan menghina kakekku, aku merasa marah. Tapi aku tak berani melawan. Hanya bisa membantah dengan lemah. "Kakekku tidak begitu." Dia menatapku dingin. "Tidak begitu. Lucu sekali. Nadi nagamu memang tidak stabil. Tapi kakekmu ingin menipu takdir. Dengan memaksa mengaktifkan nadi nagamu menggunakan ramuan ini. Jika berhasil dan nadi nagamu sepenuhnya terbangun, tubuhmu akan menghasilkan darah naga. Dan masa depanmu tak terbayangkan." Aku tertegun. "Kalau begitu, jika tadi aku bertahan sedikit lebih lama, apakah aku akan berhasil?" Liu Wuyan mencibir. "Kalau berhasil, apa kau akan menumbuhkan sisik ular?" Jadi sisik hijau tadi adalah sisik ular? Liu Wuyan tidak menjelaskan, melainkan melanjutkan. "Jika aku datang terlambat sedikit saja, sisik itu akan menutupi seluruh tubuhmu. Kau tidak hanya gagal menjadi naga, tapi juga kehilangan wujud manusiamu dan berubah menjadi ular." Mendengar itu, punggungku merinding. Mengerikan sekali. Aku juga tidak mengerti kenapa kakekku menyuruhku melakukan hal berbahaya ini. Lalu Liu Wuyan melanjutkan, "Itu lebih baik. Biar kau juga merasakan bagaimana rasanya empedumu diambil." Wajahku muram. Aku segera mengalihkan topik. Pokoknya, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau kembali untuk apa?" Lalu dia membawaku ke ruangan tempat tablet rohnya disembab. Dia memandang tablet rohnya dan berkata, "Murid Dewa Peri membuat kontrak setiap 10 tahun sekali. Kalau bukan karena kontrak, aku akan membiarkanmu berubah menjadi ular. Jadi begitu, lalu apa yang harus kulakukan? Buatlah tablet roh baru untukku. Sama seperti 10 tahun lalu." "Ya,
Aku mengerti. Aku cepat-cepat mencari sepotong kayu dan menggigit jariku. Aku menulis nama Liu Huyan di atasnya dan meletakkannya di samping tablet nama lama. Dibandingkan dengan tulisan cakar ayam yang berantakan 10 tahun lalu, tulisanku sekarang jauh lebih bagus. Liu Huyan sepertinya juga cukup puas. Dia melihat tablet nama itu selama 2 detik. Kemudian dia mengambil setetes darah dan memintaku meminumnya. Ini dianggap sebagai kontrak yang berhasil. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar pintu. Tuan Ye kecil, ada masalah di rumah Nenek Wang. Cepat periksa. Liu Huyan sepertinya tidak ingin orang lain melihatnya. Kemudian dia berubah menjadi ular putih kecil, dan menyelinap ke jariku. Melilit jari telunjukku membentuk lingkaran. Sekilas tampak seperti cincin perak. Seorang pria masuk dari luar. Terengah-engah berkata, menantu Nenek Wang kesulitan melahirkan. Dukun bayi bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyuruhku untuk mengundangmu ke sana. Mendengar itu, aku langsung pergi bersamanya tanpa banyak bicara. Menantu Nenek Wang sebelumnya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi saat lahir kekurangan oksigen yang menyebabkan otaknya tidak terlalu cerdas. Kemudian ku dengar dia hilang saat berusia 5 tahun. Nenek Wang sangat sedih. Menangis selama 3 hari 3 malam, hampir pingsan. Pasangan itu berdiskusi. Begini tidak bisa, harus punya anak lagi. Setelah berjuang selama setengah tahun, mereka hamil lagi. Tak disangka, kali ini ada masalah lagi. Sambil bergegas ke sana, aku berpikir, apa gunanya mencariku untuk urusan melahirkan? Aku juga tidak bisa membantu persalinan. Tapi setelah aku sampai, aku menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Nenek Wang dan putranya, Wang Decai, berdiri di pintu halaman. Melihatku dari kejauhan, mereka langsung menyambutku. Wang Decai langsung berlutut di depanku. Tuan Ye kecil, kumohon selamatkan istri dan anakku. Aku membantunya berdiri dan langsung ke intinya. Jangan lakukan hal yang tidak berguna. Bagaimana keadaannya sekarang? Wang Decai membawaku ke kamar bersalin sambil berkata dengan cemas. Aku tidak tahu. Awalnya baik-baik saja, tapi setelah kepalanya keluar, badannya tidak bisa keluar. Istriku sudah pingsan beberapa kali. Dukun bayi bilang pasti ada gangguan roh jahat. Makanya aku mencarimu, Tuan Ye kecil. Roh jahat, aku meningkatkan kewaspadaanku. Melahirkan dan diganggu roh jahat, jauh lebih rumit daripada situasi biasa. Kemudian Wang Decai membuka pintu kamar dalam. Sebuah aura yin yang kuat langsung menerpaku. Aku mengerutkan kening dan berkata, aku saja yang masuk, kau jangan masuk. Wang Decai mengangguk patuh dan menutup pintu. Aku melewati penyekat ruangan yang sederhana, dan melihat dukun bayi dan istri Wang Decai, Chen Ying, yang masih berjuang. Aku merasa desa ini terlalu terbelakang. Di zaman sekarang, masih ada wanita yang melahirkan dengan bantuan dukun bayi, tidak pergi ke rumah sakit. Melihatku datang, dukun bayi itu langsung merasa menemukan pegangan. Tuan Ye kecil, akhirnya kau datang. Lihatlah ini. Apa ini? Dukun bayi itu membuka pakaian yang menutupi Chen Ying. Di perutnya tergambar pola hitam yang aneh. Pola hitam itu mirip wajah tersenyum seorang anak kecil. Tetapi sudut mulutnya terlalu lebar, terlihat menyeramkan. Aku tersentak dan berseru, kutukan anak hantu. Dukun bayi itu bertanya, apa itu kutukan anak hantu? Apa benar-benar ada roh jahat? Dengan wajah serius, aku mengangguk. Kutukan anak hantu adalah ilmu sihir yang hanya bisa dilakukan oleh anak kecil yang telah menjadi hantu ganas dan memiliki kekuatan tertentu. Wanita hamil yang terkena kutukan ini, bayinya tidak akan bisa lahir dengan selamat dan akan menjadi bayi hantu. Ibu hamilnya juga akan menjadi hantu ganas. Ini adalah ilmu sihir yang sangat jahat. Mendengar itu, Chen Ying menangis dan bertanya apa yang harus dilakukan. Aku juga sangat cemas, tetapi tetap tenang dan menghibur Chen Ying agar tidak panik. Aku punya cara, lalu aku bilang ke Bi Inah, cepat panggil Paman Wang, siapkan cinnabar, biji buah persik segar, semangkuk air bersih, dan setengah mangkuk. Bi Inah segera keluar untuk menyiapkan semuanya. Tiba-tiba Liu Huyan mengirimiku pesan, melahirkan secara paksa hanya akan menyelamatkan 1 nyawa. Aku terkejut, bagaimana bisa? Metode ini dicatat oleh kakekku, katanya bisa menyelamatkan ibu dan anak. Liu Huyan berkata dengan acuh tak acuh, kalau tidak percaya, coba saja. Kata-kata Liu Huyan membuatku khawatir, tapi aku tidak mengerti di mana letak masalahnya. Belum sempat aku berpikir panjang. Bi Inah, kembali dengan barang-barang yang kubutuhkan. Aku segera memasukkan biji persik ke dalam mulut bayi, mencampur cinnabar dengan darah, lalu menuangkan setengah mangkuk air bersih, mengaduknya rata, dan memberikannya kepada Bibi Chen Ying. Bibi Chen Ying, jangan dimuntahkan. Bibi Chen Ying menangis dan mengejan. Bi Inah berseru gembira, keluar, keluar, sedikit lagi. Aku hanya bisa menonton dengan cemas. Hatiku berdebar kencang, saat mantra Zigui hampir menghilang. Bayi itu akhirnya keluar sepenuhnya, dan ia menangis dengan keras, terlihat sehat. Aku menghela napas lega, bukankah ini lancar? Liu Huyan berkata, lihat lebih dekat. Aku mengerutkan kening, bayi itu tampak normal. Bi Inah hendak menggendong bayi itu. Tiba-tiba aku melihat warna hitam samar di tubuh bayi itu. Hentikan, aku segera memeriksa bayi itu dan berkata dengan kesal. Mantra Zimu telah masuk ke plasenta.
Ibu dan bayi terpengaruh. Memotong tali pusat sekarang akan membahayakan keduanya. Lalu aku buru-buru berkata pada ular kecil di pergelangan tanganku, Guru Liu Xian. Kau pasti punya cara, kan? Kumohon, selamatkan mereka berdua. Namun, Liu Wuyan tidak menjawabku. Karena panik, aku mengancam Liu Wuyan. Kalau kau tidak menyelamatkan mereka, aku tidak akan memberimu persembahan lagi. Kau mengancamku, kau pikir aku peduli dengan persembahanmu? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Punggungku berkeringat dingin. Aku bisa merasakan Liu Wuyan sangat marah. Dalam situasi ini, aku hanya bisa memohon. Kumohon, selamatkan ibu dan anak itu. Liu Wuyan terdiam sejenak, lalu hanya berkata, menyelamatkannya. Semoga kau tidak menyesal. Lalu aku melihat ular kecil itu menggigit bayi itu. Aku melihat warna hitam di tali pusat, dan plasenta di dalam tubuh Bibi Chen Ying menghilang dengan cepat. Bayinya selamat, teriakku. Wang Decai dan istrinya datang menghampiri. Mereka senang melihat bayi itu sehat. Tapi ketika Wang Decai tahu bayinya perempuan, antusiasmenya berkurang. Namun, Wang Decai tetap berterima kasih. Terima kasih banyak, Jiulong. Lain kali, paman traktir makan. Tapi aku tidak pergi karena urusannya belum selesai. Dengan wajah muram, aku berkata, Paman Wang, ini belum selesai. Wang Decai terkejut. Jiulong, bukankah ibu dan anak sudah selamat? Aku menoleh ke perut Bibi Chen Ying. Aku hanya memutus mantra Zigui agar bayinya lahir dengan selamat. Tapi masih ada energi jahat di tubuh Bibi Chen. Jika energi jahat itu tetap di dalam tubuhnya lebih dari 3 jam, energi jahat itu akan menyerangnya dan bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Apa? Wang Decai terkejut. Jiulong, kau harus menyelamatkan Bibi Chen. Paman, kalian mengundangku ke sini hari ini. Aku pasti akan membantu kalian. Tapi ada satu hal yang harus paman jawab dengan jujur. Bagaimana hantu jahat ini bisa mengganggu kalian? Wang Decai menggaruk kepalanya dan berkata dengan panik. Mana aku tahu bagaimana aku mengundang makhluk ini. Aku bahkan mencoba menghindarinya, tapi hantu anak kecil tidak akan mengganggu kalian tanpa alasan. Coba ingat-ingat lagi, apakah kalian pernah menyinggung atau menyakiti anak kecil? Jika tidak tahu penyebabnya, akan sulit bagiku untuk membantu kalian. Pupil Wang Decai sedikit menyempit, sepertinya teringat sesuatu, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sungguh tidak. Jiulong, kenapa kau tidak percaya padaku? Paman Wang, jika kau tidak melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana dengan Chen Yingzi? Apakah dia pernah melakukannya? Aku terus bertanya. Jiulong, kata-katamu itu membuatku tersinggung. Kau tahu betapa istriku dan aku menyukai anak-anak. Bagaimana mungkin kami menyakiti anak kecil? Aku mengerutkan kening, cemas dalam hati. Jika aku tidak bisa mendapatkan informasi dari Wang Decai, aku hanya bisa bertanya padanya. Roh Willow, apa kau tahu mengapa hantu anak kecil ini mengganggu keluarga Paman Wang? Liu Wuyan berkata dengan dingin. Tidak tahu. Aku menggerakkan sudut mulutku, merasa tidak berdaya. Dia pasti tahu sesuatu, tapi tidak mau memberitahuku. Tiba-tiba, batuk menyela kami. Aku dan Wang Decai menoleh bersamaan. Chen Ying, yang terbaring di tempat tidur, wajahnya tampak mengerut kesakitan. Dia terlihat sangat menderita. Wang Decai berteriak dan bergegas menghampirinya. Jangan menakutiku, bangun, istriku. Aku segera menghampiri tempat tidur dan berkata kepada Wang Decai. Paman Wang, jangan panik dulu. Biarkan aku memeriksanya. Wang Decai segera mengangguk dan mundur ke samping. Aku duduk di samping tempat tidur, mengamati aura hitam yang menyelimuti dahi Chen Ying. Gawat, aura hantu menyerang jantungnya. Aku segera mengeluarkan jimat dari sakuku, dan menempelkannya di perut Chen Ying. Lalu aku menoleh dan berkata kepada Wang Decai. Paman Wang, cepat ambilkan beras, cinnabar, dan abu dupa. Masing-masing 1 porsi. Ingat, harus cepat. Wang Decai segera mengangguk. Baik, tunggu sebentar. Lalu dia bergegas keluar. Aku mengamati dengan seksama aliran aura hantu di dalam tubuh Chen Ying. Ekspresiku semakin serius. Tiba-tiba, tubuh Chen Ying bergetar hebat, dan terus gemetar, seperti orang yang terkena epilepsi di desa. Kepalanya terus bergoyang, dan dia menggumam. Goudan, jangan mendekat, jangan mendekat. Aku sedikit terkejut, merasa nama itu agak familiar. Aku berpikir, di pedesaan kami, ada kebiasaan memberi nama yang mudah dipelihara. Jadi, biasanya namanya Gouzi, Goudan, dan sebagainya. Saat aku bertanya-tanya siapa Goudan yang dimaksud Chen Ying, Wang Decai bergegas masuk, dengan semangkuk air di tangan kanan, dan kantong hitam di tangan kiri. Jiulong, barang-barang yang kau minta. Aku menekan rasa penasaranku dan mengambil barang-barang dari Wang Decai. Aku mengambil segenggam beras dan abu dupa, mencampurnya, lalu melarutkan cinnabar ke dalam air. Akhirnya, aku memasukkan beras dan abu dupa ke dalam mangkuk dan mengaduknya rata. Kemudian aku menuangkan air ramuan itu ke dalam mulut Chen Ying. Saat air ramuan masuk ke dalam tubuh Chen Ying, tubuhnya gemetar tak terkendali. Melihat reaksi Chen Ying, aku segera membalikkan mangkuk ke perutnya. Makhluk jahat, tunduklah. Saat aku berteriak, tubuh Chen Ying yang gemetar berangsur-angsur tenang. Saat aku berpikir semuanya sudah selesai, Wang Decai tiba-tiba menjerit ketakutan. Chen Ying entah kapan telah membuka matanya. Sepasang pupil hitam pekat menatapku tajam. Dukun,
Jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Setelah mengatakan itu, dua helai ki jahat melayang keluar dari mata Chen Ying dan terbang menjauh. Chen Ying kemudian ambruk di tempat tidur. Melihat itu, aku segera bergegas memeriksa kondisi Chen Ying. Aku sedikit merasa lega. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan ki jahat dari tubuhnya. Tapi kemudian aku merasa bingung. Tadi Chen Ying jelas-jelas dirasuki oleh ki jahat ini, tapi dia malah menyuruhku untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Nenek Wang masuk. Jiulong, apakah kau sudah mengusir makhluk jahat itu? Aku tersenyum getir. Nenek Wang, aku baru saja mengeluarkan ki jahatnya. Belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Aduh, bencana apa yang menimpa keluargaku ini? Jiulong, kau harus membantu kami. Nenek Wang langsung meratap dengan wajah sedih. Nenek Wang, bukannya aku tidak mau membantu kalian. Tapi sampai sekarang aku belum tahu bagaimana ki jahat ini mengganggu kalian. Jadi untuk sementara aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mendengar ini, Nenek Wang menoleh dan menatap Wang Decai dengan serius. Dia membentak, kau bodoh. Perbuatan buruk apa yang kau lakukan di luar sana? Sampai mengundang makhluk seperti ini? Jelaskan semuanya pada Jiulong. Astaga, kau tidak tahu kelakuan anakmu sendiri? Wang Decai menatap Nenek Wang dengan wajah memelas. Mendengarkan percakapan mereka, aku termenung. Setelah berpikir sejenak, aku bertanya pada Nenek Wang dan Wang Decai. Nenek Wang, Paman Wang, apakah kalian kenal seseorang bernama Goudan? Begitu aku selesai bicara, wajah mereka berdua tiba-tiba berubah. Hatiku berdebar. Aku melanjutkan. Tadi ketika Bibi Chen Ying kerasukan, dia menyebut nama ini beberapa kali. Aku curiga orang ini ada hubungannya dengan ki jahat ini. Jika kalian tahu sesuatu, beritahu aku. Nenek Wang menghela nafas panjang dengan wajah sedih. Jiulong, apa kau lupa cucuku yang hilang 5 tahun lalu? Namanya Wang Goudan. Mendengar itu, aku langsung mengerti. Aku menoleh ke arah Wang Decai. Wajahnya pucat pasi dan tangannya sedikit gemetar. Aku merasa curiga dan hendak bertanya. Tetapi Wang Decai menyeka, keringat di dahinya dan berkata buru-buru. Benar, Goudan adalah nama anakku yang hilang 5 tahun lalu. Mungkinkah anak itu kenapa-napa di luar sana? Dan sekarang kembali, mendengar itu, aku termenung dan mengangguk setuju. Jadi, cucuku sudah tiada? Nenek Wang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Melihat nenek tua itu seperti ini, aku merasa tidak tega. Nenek Wang, kita baru menduga-duga saja. Mungkin saja kita salah. Tapi Nenek Wang tidak mendengarkan ucapanku, dan malah memarahi Wang Decai. Semua ini salahmu. Orang tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menjaga seorang anak kecil. Bu, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Bantah Wang Decai. Nenek Wang menunjuk Wang Decai dengan marah. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jiulong ada di sini. Aku tak mau berurusan denganmu. Melihat Nenek Wang yang panik, aku segera menghampirinya dan menghentikannya. Nenek Wang, tenang saja. Mau dia Goudan atau bukan, urusan ini biar aku yang tangani. Setelah aku membujuknya dengan sabar, Nenek Wang akhirnya tenang. Setelah makan malam sederhana di rumah Wang, aku terus menjaga Chen Ying. Tengah malam, pintu dan jendela yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka karena hembusan angin dingin. Aku membuka mata dan melihat keluar pintu. Terlihat sesosok kecil kurus dengan wajah pucat dan mata merah darah. Perlahan masuk dari luar. Kau Wang Goudan, tanyaku pada hantu kecil itu. Saat aku menyebut nama itu, tubuh hantu kecil itu tampak tersentak. Aku langsung yakin kalau hantu kecil ini memang Wang Goudan. Saat aku hendak bicara lagi, pupil mata Wang Goudan yang merah darah sedikit bersinar. Bibirnya yang hitam terbuka lebar, dan asap hitam terus keluar dari mulutnya. Dia langsung berubah menjadi bayangan dan terbang ke arahku. Sebelum aku sempat bereaksi, Wang Goudan mengangkat kakinya dan menendang wajahku. Aku langsung terlempar dan menabrak dinding. Ada dendam. Ada yang harus dibalas. Kenapa kau terus mengganggu orang tuamu? Wang Goudan seperti teringat akan sesuatu yang menyakitkan. Matanya memerah dan dia menjerit keras. Lalu dia dengan cepat menyerbu ke arahku dan kembali memukulku hingga terlempar. Aku menatap dingin Wang Goudan. Kesabaranku sudah habis. Aku mengeluarkan selembar jimat dari saku dan berkata dengan dingin. Wang Goudan, sudah kubujuk baik-baik tapi kau tak mau dengar. Jadi aku terpaksa mengikatmu. Saat aku bicara, jimat di tanganku langsung terbakar dan berubah menjadi api ungu kebiruan. Wang Goudan seperti merasakan bahaya dan segera mundur. Masih mau lari, jurus pengikat hantu. Aku mencibir dan berteriak. Bersamaan dengan teriakanku, api ungu kebiruan muncul di sekitar Wang Goudan dan perlahan membentuk sangkar api, menjebak Wang Goudan di dalamnya.